kita sama-sama melihat bahwa ini adalah suatu kejahatan sebetulnya ya. Khususnya saya mengatakan ya, ini adalah suatu kejahatan yang sistemik ya, yang sudah dilakukan oleh penguasa dan saya katakan saja Jokowi ya, karena semua ini adalah akibat dari ulah ya, akibat dari satu yang sudah dirancang sedemikian rupa oleh Jokowi untuk menciptakan ini, yang ujung-ujungnya akan membunuh demokrasi. Ini demokrasi sudah di ujung kematian ya. Nah, saya melihat teman-teman yang lain juga melihat hal itu ya, sehingga tidak ada satupun alasan yang bisa membuat kita untuk tidak bergerak, untuk tidak mencegah supaya agar tidak terjadi hal yang lebih parah lagi. Yang pasti kalau kita diam ya, maka demokrasi akan mati. Tapi memang aku punya narasumber ya, narasumber tuh yakin PSI lolos gitu. Kok bisa? Udah lah, pasti lolos gitu. Tanpa penjelasan lebih detail gitu. Karena orang ini juga pernah ngasih info harga beras akan naik gitu. Coba dia beli beras gitu. Nah, ngapain beli beras gitu. Tapi aku ikutin juga tuh beli beras, nyetok segala macam, ikutin juga tuh. Beli gula, beli beras, nyetok juga gitu. Cuma buat membuktikan, ternyata yang benar gitu. Nah, ketika dia bilang ini PSI bakal lolos gitu, wah ini jangan udah lolos nih gitu. Makanya aku minta ke beberapa temen, pantau terus tuh PSI, lihat gerakannya gitu. Nah, aku tanya dari terakhir, ini PSI bisa lolos gak? Wah udah banyak yang monitor, kayaknya dia akan dikorbankan nih gitu. Karena terlalu banyak mata yang jadi nggak lolosnya karena banyak yang monitor. Banyak yang monitor. Karena upaya untuk meloloskannya itu melalui jalur-jalur yang memang ya dipandang tidak sesuai dengan yang seharusnya terjadi. Itu tadi, karena logikanya adalah real count, quick count, yang lainnya dianggap linear, yang ini enggak, tapi kok mau beda gitu. Jadi kalau sampai lolos berarti ada sesuatu. Tapi memang begitu mau naik itu ya, kan tiba-tiba ada PT video-video kan, siapa yang mesti lagi share ya? Sheryl Tanzil ngomong kan bahwa secara internal PSI akan lolos gini-gini, kemudian Ade Armando juga kan ngomong bahwa ini kan ini nggak lama setelah itu kan naik gitu. Jadi mereka tuh udah disetting dulu nih, creating ya. Semuanya by design gitu. Ini akan seperti ini akan seperti ini. Nah tapi karena yang memonitornya terlalu banyak di PSI gitu, karena orang juga udah jangan sampai dikadarin lagi. Jadi yang memonitor banyak agak susah sekarang gitu. Pak Jokowi itu sudah masuk Golkar ya sejak 2015. Tapi sejatinya Jokowi itu adalah kader Golkar sejatinya. Karena saya tahu Pak Jokowi itu pada saat masih jadi pengusaha di Solo. Dia pengusaha, dia pengurus asosiasi. Saat itu tahun 2003 ya, atau 2004 akan maju menjadi wali kota Solo. Wali kota Solo. Cari partai pengusung. Karena Pak Jokowi itu kader tinggi itu nggak cari pengusung langsung masuk. Ketua Golkar Solo pada saat itu namanya Mas Kus ya, turunan dari Keraton Solo. Ketua Golkar Solo. Saya waktu itu ketua Partai Golkar Provinsi Jawa Timur, juga anggota DPR RI 99-2004. Mas Kus datang ke saya. Ketika Mas Iwan ada pengusaha namanya Joko Widodo, panggilan Jokowi, mau jadi wali kota, harus kita dukung pengusaha. Terus apa? Ya kita harus dukung. Ada saatnya dia minta wakilnya sih, saya tidak perlu sebut namanya, tapi kalau saya sebut itu di depan. Dan Jokowi, temannya Jokowi, teman sekolahnya, dan sangat akrab. Wah, saya tidak berani ngomong. Saya bilang gitu. Akhirnya, waktu itu masih ada Bapak Mahadi Sinambela, ketua UKK. Saya lapor ke UKK, Bang Mahadi, dalam perjalanan kau jadi perkara.
Kalau kamu mendukung Jokowi, ada jadilah. Akhirnya Jokowi mana? Didukung siapa? PAN, betul. PAN. Didukung PAN, PKS, sebelum ada PDIP. Sampai proses, jadilah Jokowi didukung PDIP. Ini akhir ya, didukung PDIP dengan syarat wakilnya adalah si Master FX. Ya, Rudi. Itu kejadiannya. Jadi Jokowi ini kader Golkar, pengusaha zaman Orde Baru itu semua pengusaha Golkar. Saya ketua umum himpunan pengusaha muda di Jawa Timur, ketua DST Indonesia. Akhirnya jadilah proses sampai jadi presiden 2014. Pak Jokowi terpilih tidak didukung oleh Golkar. Golkar mendukung Prabowo Hatta. Ya. Ini kan? Ya. Prabowo Hatta. Saya sudah ketemu Jokowi bersama Mas Cahyo Kumolo. Mas Cahyo itu ketua pemenangan pemilu. Saya ini anak buah Cahyo, dia ketua umum DPP KMP Pusat. Saya di Jawa Timur, ketua Jawa Timur. Bantu saya apa? Ketemu dengan Pak Wiranto, ketemu dengan anak bantang jurusan Pak Wiranto, Pak Jokowi. Saya atur pertemuan lah Jokowi dengan Pak Wiranto di Bambu Apus. Habis itu ketemu juga di rumahnya Bakar Bah. Nah, sampai akhirnya Jokowi dengan Pak JK. Begitu kita kalah, Prabowo Hatta sudah terpilih, terus Munas Golkar, ingat kan? Ya. Terpilihlah Abu Rizal kedua kali. Terus pecah, ada Abu Masono. Komunikasi saya sama dengan Jokowi. Berkomunikasi Pak Jokowi, Golkar itu begini, saya jelaskanlah kepada Pak Jokowi bahwa Golkar itu adalah doktrinnya karya siaga Gatra Praja, karya kesarya. Setiap ada Golkar begitu, saya jelaskan itu sama Jokowi. Akhirnya masuk di dunia Jokowi. Apa yang terjadi? Pecah, dua-dua maju, Novanto jadi ketua Golkar. Saat itu sudah dikendalikan Golkar itu oleh Pak Jokowi sejak 2015. Saat Munas di Bali yang Novanto terpilih. Begitu Novanto masuk, langsung Erlangga otomatis. 2019 otomatis lagi kita ketemu kan. Saat kenapa Erlangga bisa terpilih? Dia apa kemarin? Di TV apa dulu? CNN. Tidak kan? Kalau misalnya dalam maksud saya kekurangan kuota ada 7 ada 8 termasuk salah satu yang tidak mau duduk saya berdua Erlangga. Tapi saya dibaik akan terakhir oleh Aziz Samsudin ketua pimpinan sidang dihilangkan langsung didok. Nah itulah kenapa saya bilang Jokowi di Golkar, karena presiden itu kalau di dalam di Golkar itu sama dengan Pak Harto dulu ketua Dewan Pembina, yang sekarang diduduki oleh Abu Rizal Bakri. Begitu Pak Abu Rizal Bakri komunikasi dengan presiden, jadi di belakang itu, tapi ini tidak tampil. Itulah yang namanya Golkar. Kenapa? Karya siaga Gatra Praja, doktrinnya itu setiap kader Golkar adalah bekerja secara profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Gatra Praja membela pemerintah salah saja, jujur dari presiden kita ada dalam jujur, menjawab dari presiden kita ada, SBY dalam Golkar kita ada di situ. Pak Jokowi jadi kita cuma 1 tahun oposisi ya, ribut. Habis itu diambil alih. Jadi sejak 2015 Jokowi itu sudah menjadikan Golkar sampai hari ini. Sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari channel ini. Keras, politisi PDIP sebut Jokowi buat kejahatan sistemik yang bikin demokrasi mati, dia pengkhianat dan penjahat. Henry Yosodiningrat, politisi PDIP, bersuara keras tentang Presiden Jokowi. Bahkan dia menyebut Presiden Jokowi telah melakukan kejahatan sistemik yang bisa berdampak pada kematian demokrasi. Hal ini menurutnya karena Jokowi telah melakukan banyak hal yang bertentangan dalam Pilpres tahun 2024. Henry tidak segan untuk mengungkapkan bahwa kejahatan sistemik berupa dugaan pemilu curang merupakan kejahatan yang dilakukan oleh penguasa. Penguasa yang dimaksud oleh Henry adalah Presiden Jokowi. Hal ini diungkapkannya pada saat acara podcast YouTube Akbar Faisal Uncen Sorep yang dikutip pada 11 Maret tahun 2024. Kemudian Henry juga menyebutkan bahwa Jokowi saat ini bukan lagi menjadi kader PDIP. Hal ini menurutnya karena Jokowi telah melakukan upaya untuk merancang semuanya, sehingga ujung-ujungnya
akan membunuh demokrasi. Henry dalam podcast tersebut juga menjelaskan peran Jokowi di awal ikut cawe-cawe dengan memajukan putranya untuk jadi wakil presiden. Kemudian cawe-cawe di MK yang kebetulan adalah iparnya, dan KKPU yang pada saat menerima pendaftaran masih menggunakan undang-undang yang lama. Info A1, PSI awalnya disetting bakal lolos, tapi setelah banyak yang monitor, akhirnya PSI bakal dikorbankan. Dalam sebuah diskusi di acara podcast Total Politik, narasumber mengatakan bahwa ia mendapat informasi bahwa awalnya PSI akan diloloskan, namun setelah sorotan publik kepada PSI ini menjadi sangat tinggi, maka kemungkinan PSI akan dikorbankan dan tidak jadi lolos. Seperti yang diketahui bahwa suara PSI pada beberapa hari terakhir ini mengalami lonjakan yang cukup tinggi dan berbeda dengan perhitungan quick count, sehingga menimbulkan banyak kecurigaan ada permainan untuk meloloskan PSI. Hasil quick count menunjukkan suara PSI hanya 2,8%, namun pada saat proses realcon KPU, suara PSI melonjak menjadi 3,1%. Hal inilah yang menjadi sorotan publik. Politikus senior ungkap Jokowi sudah masuk Golkar sejak 2015. Isu tentang bergabungnya Presiden Jokowi ke Partai Beringin semakin kencang. Baru-baru ini terdapat sebuah pernyataan mengejutkan dari politisi senior Golkar yaitu Ridwan Hisyam yang mengatakan bahwa sebetulnya Jokowi itu merupakan kader Partai Golkar sejak tahun 2015 semenjak dirinya masih menjadi pengusaha di kota Solo. Jokowi itu sudah masuk Golkar sejak 2015. Tapi sejatinya Jokowi itu kader Golkar. Karena saya tahu sejak masih jadi pengusaha di Solo tahun 2003 hingga 2004 akan maju menjadi wali kota Solo, cari partai pengusung. Kalau Pak Jokowi kader PDIP, sudah tidak perlu cari pengusung lagi, kata Ridwan dalam video viral yang beredar di medsos, Minggu malam 10 Maret 2024.